Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas terkait vaksinasi corona. Kita tahu bahwa tadi di segmen awal sudah bergabung bersama kita ada Wakil Wali Kota Bogor Pak Deddy Rahim menyatakan bahwa Bogor memang telah menyiapkan skema baik itu November atau Desember yang akan dilakukan uji vaksinasi. Namun di satu sisi lain juga kita ingin melihat bahwa vaksin ini agar tidak tergesa-gesa karena ada banyak resiko dan ini juga menjadi pertimbangan oleh banyak pihak. Dan di segmen ini kami terhubung dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad. Ini Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar Prof? wabarakatuh. Baik, baik, Terima kasih alhamdulillah. sudah mau bergabung. Pasti sibuk sekali akhir-akhir ini karena kita tahu kita sedang tadi menunggu wacana vaksinasi ini. Kalau bicara vaksin Sinovac yang ada di Unpad yang saat ini ada di fase ketiga, update-nya seperti apa Prof untuk saat ini? Kami tetap melaksanakan Mhm, uji klinis seperti biasa. mhm. Jumlah relawan itu ada 1.620. Baik. Jadi 1.620 itu sudah diinjeksi pertama, Mhm, dan injeksi kedua itu udah 1.580. mhm. Baik. Jadi mungkin minggu depan udah selesai semua penyuntikan. Mhm. Tinggal diikuti selama 6 bulan. Baik, untuk, penyuntikan proses tadi, Prof, apakah ada hal-hal yang mengkhawatirkan? Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat menaruh harapan terkait ini dan juga keraguan juga banyak ketika kita bicara, keamanan seperti itu, Prof, safety-nya. Jadi Mmm, sampai saat sekarang, dari yang udah disuntik 1.620 yang pertama, dan yang kedua udah 1.540, mhm, berarti udah berapa ribu? Udah lebih dari 3.000 suntikan kan? betul, Sampai saat ini nggak ada yang mengkhawatirkan, ya. alhamdulillah, mhm, Jadi alhamdulillah. Jadi selama ini hanya terjadi bengkak sedikit, mhm, terus panas, yang dalam 2 hari menghilang. Juga baik, yang panas itu cuma 20%, yang lainnya sih enggak, mhm, ya. Jadi kalau saya lihat, kan saya juga pernah uji klinis vaksin tetanus, difteri, pertusis dulu ya, kayak baik, Betabio. mhm, Itu kelihatannya yang sekarang ini jauh lebih ringan kelihatannya, ininya kelihatannya oke, gejala-gejalanya. mhm, Jadi dapat saya simpulkan sementara gitu ya, mhm, reaksi yang terjadi baik itu reaksi sistemik maupun lokal itu lebih ringan dibandingkan uji klinis yang dulu-dulu. baik. Dengan kata lain bahwa untuk fase ketiga ini semuanya berjalan, cukup baik seperti itu ya, Prof, ya? Betul, betul, Baik, betul, Prof, cukup baik. lalu ketika ini, sudah kita lewati fase ketiga ini, what next Prof yang akan, dikerjakan? Jadi Mmm, uji klinis fase ketiga ini kita tuh selesainya Maret. Maret, Ya, mhm, cuman kita pada bulan Januari kita melapor untuk yang 520 pertama. baik, Namanya itu laporan yang untuk interim report. mhm, Nah, interim report ini kalau diperlukan akan digunakan oleh Badan POM untuk emergency use authorization. baik, Jadi seandainya mau dipakai setelah itu, mhm, ya itu kan bulan bulan Januari atau Februari udah bisa dipakai. oke. Berarti dengan emergency use authorization ini menarik Prof, bahwa kita tahu ada approval yang harus dilewati di sini dari WHO itu ya Prof ya. Nah kalau Iya, Anda betul. melihat, kemungkinan ini, apakah kita, bisa menggunakan jalur ini? Karena kan kalau vaksin ada jalur biasa, ada jalur emergency ini. Sementara beberapa negara hanya kalau saya tidak salah, Rusia, Cina, dan Uni Emirat Arab yang mengantongi emergency approval ini dari WHO. Iya. Jadi kalau uji klinis fase 3 Mhm, itu kan mesti multi center. baik. Kita bersama-sama fase 3 bersama-sama dengan Uni Emirat Arab, kemudian dengan Amerika Latin, Mhm, yaitu Brazil dan mhm, Turki. Nah, itu hasilnya harus disamakan baik. ya antara Indonesia, Brazil dan Turki. Nah, kalau sama baru nanti WHO Mmm, akan mengeluarkan emergency use authorization. oke. Atau kalau di Indonesia yang mengeluarkan adalah Badan POM.
Oke, Ya itu tergantung mereka. Kalau baik, dia bilang pakai kita bisa dipergunakan gitu. baik. Kalau Jadi, saya hanya uji klinis, mhm, yang punya wewenang adalah ya. Badan POM dan WHO. Jadi sebenarnya ada proses lebih lanjut yang mungkin kita harus tadi siapkan ya Prof ya, BPOM Heeh. dan WHO. Nah kalau negara tadi Indonesia digabungkan dengan ada Turki ya Prof dan Amerika Latin. Ini kenapa Prof hasilnya digabungkan? Karena kita populasi besar atau jenis vaksinnya hampir sama atau seperti apa Prof? An- eh, yang udah pasti kan Hmm, pasti vaksinnya yang sama ya, yang Sinovac ini ya sama. Prof ya? Ya. Mhm, Dan aturan dunia mengatakan bahwa kalau fase 3 itu nggak bisa di satu negara. hmm, Harus di beberapa negara. Dan itu harus dibandingin. Itu udah aturan komitmen oke, global seperti itu. baik. Jadi nggak bisa Indonesia bilang fase 3 udah selesai, nggak bisa. Hmm. Harus dibandingkan dengan negara-negara lain yang udah juga fase 3. Baik, dengan kata lain bahwa ini kerjanya harus tadi paralel ya, Prof ya, bahwa Paralel, ada paralel. gabungan tidak hanya dari tanah air. Mhm, Dan kita mhm, mungkin kita selesainya mungkin bulan, kan kita akan melapor emergency authorization. oke, Nanti saya nanti bulan Januari ngelapor. Nah, kalau yang untuk Amerika Latin mhm, itu selesainya itu bulan November memang lebih baik. cepat dia. Dari Dia lebih cepat dari mhm, Indonesia. iya, saya dengar juga Brazil ya, Prof ya, Ya, Oktober ya. Brazil. Oke, Brazil lebih cepat mhm. daripada kita. Prof, dari bulan-bulan yang Prof sebutkan, ada Brazil, Oktober, dan beberapa negara lain, ada November. Insya Allah, Prof. Kira-kira kita di bulan keberapa eh, bisa tadi menggunakan vaksin ini dan diproduksi massal di tanah air? Maret kah atau perkiraan saja? Kalau produksi massal itu Hmm, tergantung instruksi dari Badan POM baik. kepada Bio Farma. Karena yang memproduksikan Bio Farma. Hmm, Kalau saya hanya uji klinis. hmm, Begitu nanti Badan POM bilang pergunakan sepertinya memakai produksi Bio Farma udah siap untuk memproduksinya. mhm. Mungkin, Baik, Prof. ya seperti Kalau itu. iya, kalau kita menjawab keraguan banyak pihak ketika bicara keamanan, ini kan juga ini BPOM dan Pak Erick Thohir juga menjamin insya Allah nanti semuanya uh, bisa diurus dengan cepat dan memang yang didapat masyarakat adalah hasil yang paling baik. Tapi kita tahu, Prof, banyak blueprint atau sejarah menyebutkan bahwa vaksin itu tidak dibuat dalam semalam atau 2 malam. It takes years bahkan, Prof. Ada yang bertahun-tahun. Kalau ada yang masih mungkin takut nantinya dengan hasil yang walaupun tadi sudah memiliki BPOM dan juga approval dari WHO, Anda punya jawaban tidak bahwa apakah ini memang cukup aman atau seperti apa, Prof? Kalau banyak yang masih ragu. Ya, Ya, kan kita kan uji klinis fase 3 ya oke, sekarang nih. Berarti udah melalui fase 1 dan fase 2. baik. Saya mempelajari dalam ya, Mhm, bukan jadi mempelajari benar-benar dalam gitu tentang sebelum saya melakukan uji klinis fase 3, fase 1, fase 2-nya saya mempelajari secara dalam bahwa uji klinis fase 1 dan fase 2 untuk vaksin Sinovac ini mhm, itu hasilnya bagus dan aman gitu oke. ya. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan ini di Indonesia untuk uji klinis fase 3. Mhm, Karena saya udah mendalami fase 1, fase 2. Kalau seandainya fase 1, fase 2-nya itu taruhlah babak belur taruh iya, gitu ya. Saya nggak akan pakai di Indonesia gitu loh. Nggak akan uji coba, masa iya, saya akan sembarangan begitu gitu loh. iya, Jadi saya kan pengen aman juga gitu. betul. Dan ternyata Hmm, setelah kita melakukan uji klinis ini udah hampir selesai suntikannya itu minggu depan, baik. semuanya reaksinya itu rasanya ringan deh dibandingin Alhamdulillah, Prof. sama Hmm, mhm, dibandingkan uji klinis yang lain-lain yang saya ikuti gitu loh, oke. yang saya heeh. Jadi dengan tadi Anda yang experience dan juga rekan-rekan di Unpad memang insya Allah ini paling baik lah Prof ya untuk hasilnya nanti ya Prof ya? Ya moga-moga Insya baik Allah. hasilnya gitu Mhm. loh ya. Heeh. Prof, kalau Ya. kita bicara kebutuhan vaksin Prof untuk tanah air, ada Anda melihat perakiraannya berapa besar Prof? Apakah memang tadi ada di angka 200 juta atau seperti apa? Wah, itu Hmm, kan distribusi vaksin kan bukan saya itu ya, oke, itu pemerintah. Ya jadi pemerintah hmm, yang menentukan prioritas mana dulu gitu. oke, Kelihatannya pemerintah akan memberikan kepada yang melaksanakan ini dulu. Oh, itu yaitu hmm, ada
petugas kesehatan, Itu yang kemudian pasti yang Prof ya untuk ya, garda ya, terdepan ya Prof. ya petugas kesehatan, udah Mhm. gitu pegawai negeri kan yang kerja itu ya, yang Oke. membantunya orang-orang dari ya orang-orang di kecamatan, di mana gitu ya, yang Mhm. melaksanakan gitu loh. Baik. Lalu ada berita beberapa hari belakangan saya baca juga ada bahwa menyebutkan karena Sinovac dari Cina, ada yang menyebutkan bahwa ini agak berbahaya, namun disanggah oleh banyak pihak bahwa yang didapat kita dari Cina yaitu Sinovac ini tidak sembarangan dan sudah melalui uji klinis. Kalau masih ada anggapan Prof bahwa ini Sinovac dari Cina masih banyak yang takut, Prof punya jawaban apa Prof? Ya, jadi Ah, sebelum saya melakukan uji klinis, saya tanya dulu sama Bio Farma. oke. Bio Farma, ini Hmm, kontennya nih ada yang mengandung yang haram nggak? Bio oke. Farma bilang nggak. Itu Ya, nomor saya satu terus ya terang Prof? aja. Ya, Oke. saya tanya dulu Ah, sebelum saya lakukan. Kata hmm, Bio Farma nggak ada yang haram. oke. Tapi kan sekarang dari MUI kan sedang lagi ke ini sekarang Betul. untuk melihat prosesnya. Hmm, Ya, kalau bahannya itu sudah tidak dilakukan lagi pasti aman ya. hmm, Nah, cuman sekarang MUI sama Litbang dengan eh Litbangkes baik. sama dari Badan POM sedang ke ini sekarang ke Wuhan kan Mhm, melihat prosesnya. Prosesnya aman nggak gitu loh. baik, Kalau bahannya udah pasti aman kan, dibikinnya di Bio Farma kan. baik. Ya, Hmm, nah sekarang dilihat prosesnya di Wuhan ya, gitu loh. karena kan kita juga mesti melihat tadi selain keamanan juga kehalalan ini juga yang Iya menjadi begitu. sorotan bahwa semoga Heeh. tidak ada ya hambatan. Nah Prof, yang menarik juga Prof, mungkin ini informasi atau insight untuk penonton kita bahwa yang saya dengar juga para sukarelawan yang mendapat vaksin ini kekebalannya ini akan diharapkan ya Prof paling cepat 2 minggu. Atau sebenarnya bisa lebih cepat atau seperti apa Prof? Oh enggak, jadi Hmm, kan kita kan nyuntiknya kan 2 kali suntikan. 2 hari suntikan oke. 2 kali Dua suntikan. kali suntikan oke. Mhm. Ya jadi kan sebelum disuntik Hmm, itu kita ambil dulu darahnya. baik, Terus kemudian disuntik, kemudian 2 minggu kemudian disuntik lagi. baik. Nah setelah dua minggu kemudian disuntik lagi, 2 minggu kemudian itu diambil darahnya untuk diukur titer Hmm, antibodi yang terbentuk. baik. Jadi 2 minggu setelah suntikan kedua diukur, kemudian 3 bulan kemudian diukur, Mhm. kemudian 6 bulan kemudian diukur. Jadi semuanya itu diambil darah selama 4 kali. 4 kali. Kita Mhm. lihat titer antibodinya. Nah setelah 6 bulan berapa titer antibodinya? Oke. Salah satu kekurangan dari vaksin ini itu dari kuman dari virus yang dimatikan. Ya, Inactivated itu jadi ya Prof ya? uh, Vaksin? uh, Mhm. ja- jadi suntikannya nggak bisa sekali, harus lebih Hmm, dari 2 kali. oke. Makanya saya melakukan penelitian ngambil darah berkali-kali Mhm, untuk dilihat nanti akhirnya setelah 6 bulan disuntik oke itu tinggal berapa ininya zat kadarnya. oke Nah perkiraan saya sih masih cukup tinggi sih di atas 80%. oke. Prof, jadi nanti kira-kira bahwa suntikannya yang didapat vaksinasi nanti untuk masyarakat itu tidak hanya sekali ya Prof, akan Dua berkali-kali? kali, Dua dua kali? kali. Heeh, Mula-mula 2 kali. baik. Dan seperti Nah, yang tadi skemanya yang Anda jelaskan, iya 2 kali. 2 kali Mm. dan lalu, kita tunggu 2 minggu kemudian, seperti itu biasanya? Oh, yang sekarang di sini. Nah, Yang kalau penelitian iya oke. begitu nanti. Tapi kalau di masyarakat dua Nanti kali cuma 2 suntikan kali itu ya Prof ya? udah lepas aja gitu. Mhm, Nggak diambil darah kan? baik. Kalau Mhm, masyarakat disuntik kan nggak diambil darah. baik. Yang penelitian ini diambil darah Mhm, untuk mengevaluasi efektivitas dari vaksin, kemudian keamanan dari vaksin gitu loh. oke. Jadi itu diambil darahnya. Prof, untuk masyarakat yang nanti mungkin akan mendapatkan vaksin ini 2 kali disuntik, apa yang harus mungkin do and don'ts atau yang diantisipasi Prof ketika setelah mendapat vaksin? Apakah mungkin nanti akan ada, gejala atau mungkin keluhan demam atau seperti apa Prof? Dari pengamatan Mmm, saya gitu loh ya, kan saya ngelihat dari pasien-pasien yang udah dilakukan penyuntikan di sini, oke. ya, ini untuk yang panas sama yang nyeri itu lebih sedikit dibandingkan kita nyuntik eee, Pentabio yang disuntik selama ini di puskesmas Mhm, di puskesmas rumah sakit.
Ya, panasnya tidak terlalu tinggi. Yang panas cuma 20% dan panasnya tidak terlalu tinggi. Jadi Baik. kelihatannya lebih aman dari vaksin-vaksin yang kemarin-kemarin kita uji klinis. Oke, amin. Alhamdulillah semoga ini Ya. cepat realisasi dan tadi Heeh. Prof. Kusnandi terima kasih juga dan tim ya atas kerja kerasnya dan semoga nanti kita punya dapat hasil yang paling baik, halal Ya. dan juga tadi bisa menjawab keraguan kita ya Prof ya. Ya, Terima kasih moga-moga Prof bagus. atas Ya, waktunya, sama-sama. sehat-sehat. Ya, terima Ya, kasih sampai jumpa. atas Ya, ini. Sampai jumpa kembali. baik. Ya. Demikianlah perbincangan kita di segmen ini bersama Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVID-19 Unpad. Kita akan kembali sesaat lagi.